Halo anak-anak hebat, wah ketemu lagi nih. Hari ini kita bakal mulai sebuah petualangan yang seru banget. Dan kita nggak perlu pergi jauh-jauh loh, soalnya petualangan kali ini ada di sekitar kita. Kita akan menggali cerita-cerita menakjubkan dari kampung halaman kita masing-masing. Udah siap? Coba deh, bayangin sejenak. Di setiap sudut kampung halaman kamu, itu pasti ada cerita yang tersembunyi loh. Mungkin cerita tentang festival tahunan yang super ramai, atau rahasia di balik masakan paling enak di daerahmu, atau bahkan cerita seram tentang bangunan tua di ujung jalan. Nah, kira-kira apa ya cerita yang paling bikin kamu penasaran? Oke, siap ya. Petualangan kita berburu harta karun resmi dimulai. Eits, tapi harta karun ini bukan emas atau permata ya. Harta karun kita kali ini adalah cerita-cerita dan kebiasaan unik yang ada di setiap daerah, dari Sabang sampai Merauke, bahkan ya di sekitar rumah kita sendiri. Yuk kita buka petanya dan mulai mencari. Tapi dari mana ya datangnya semua cerita dan kebiasaan seru itu? Nah, petunjuk pertama kita ada di satu kata ini, tradisi. Wah, kata yang menarik. Apa ya arti sebenarnya dari tradisi? Yuk kita pecahkan misteri ini bareng-bareng. Jadi, apa sih tradisi itu? Gini deh, gampangnya, tradisi itu seperti kebiasaan istimewa yang diwariskan terus-menerus. Coba bayangin, resep kue rahasia nenek kamu yang enaknya luar biasa, atau cara unik keluarga kamu merayakan hari raya. Nah, itu semua kan diajarkan dari kakek nenek ke orang tua, terus ke kita. Itulah yang disebut tradisi. Coba lihat betapa kayanya Indonesia kita. Di sebelah kiri, itu ada ikan cakalang fufu, makanan tradisional dari Minahasa yang wanginya aja udah bikin lapar. Terus di sebelah kanan ada pacu Jawi. Ini adalah tradisi balapan sapi yang seru banget dari Padang. Nah, dari makanan sampai festival, semua ini contoh tradisi yang bikin daerah kita jadi istimewa. Sekarang, kita nggak perlu pergi jauh-jauh buat nemuin tradisi. Petualangan kita selanjutnya dimulai dari tempat yang paling kita kenal. Yup, harta karun pertama ada di rumah kita masing-masing, yaitu di dalam keluarga kita sendiri. Coba deh perhatikan, ini semua adalah contoh tradisi yang mungkin kita lakukan setiap hari, kadang tanpa kita sadari. Misalnya, makan malam bareng keluarga, kumpul-kumpul pas hari raya, atau hal sederhana seperti salim ke ayah dan ibu sebelum berangkat sekolah. Nah, dari semua ini, tradisi mana nih yang jadi favorit kamu di rumah? Oke, dari rumah, ayo kita jalan-jalan lebih jauh lagi ke lingkungan sekitar. Soalnya, tradisi itu bukan cuma ada di keluarga, tapi juga menyatukan banyak orang dalam satu lingkungan masyarakat. Wah, lihat deh bangunannya, megah banget ya. Ini namanya rumah gadang, rumah adat dari Sumatera Barat. Coba perhatikan atapnya yang unik kayak tanduk kerbau. Bentuk rumah ini bukan cuma sekedar bangunan biasa loh, tapi ini adalah sebuah tradisi arsitektur yang jadi ciri khas dan kebanggaan masyarakat di sana. Keren banget. Tradisi itu nggak cuma soal bangunan loh, ada juga upacara adat yang seru, contohnya Serentahun di Sukabumi. Ini adalah festival besar di mana masyarakat kumpul bareng buat mengucap syukur karena hasil panen padinya melimpah. Ini jadi bukti kalau tradisi itu sering banget lahir dari hubungan kita, manusia, dengan alam sekitar. Nah sekarang, ayo kita ganti peran. Siapkan kaca pembesarmu karena kita akan jadi detektif sejarah. Tugas kita adalah mencari jejak dan petunjuk untuk tahu seperti apa sih daerah kita di zaman dulu. Nah, ini dia misi rahasia buat para detektif cilik. Tugas kalian adalah mewawancarai anggota keluarga yang lebih tua. Bisa ayah, ibu, kakek, atau nenek. Coba deh tanyain, dulu waktu masih kecil daerah kita ini seperti apa sih? Siapkan buku catatanmu ya, karena kalian pasti akan mendengar cerita-cerita yang seru dan nggak terduga. Nanti, dari hasil wawancara kalian mungkin akan menemukan perbedaan-perbedaan kayak gini. Mungkin kakek bakal cerita, dulu di sini isinya sawah semua dan banyak orang jadi petani. Tapi sekarang, tempat yang sama sudah jadi kota yang ramai dengan banyak pabrik dan kantor. Ini menunjukkan kalau kampung halaman kita itu hidup dan terus berubah seiring waktu. Selain dari cerita, detektif sejarah juga mencari bukti fisik, dan nenek moyang kita itu meninggalkan banyak sekali jejak yang luar biasa. Ada candi raksasa seperti Borobudur, ada benteng-benteng yang kokoh, ada juga batu bertuliskan pesan rahasia dari masa lalu yang kita sebut prasasti, sampai kitab-kitab kuno. Semua ini tuh kayak mesin waktu yang bisa membawa kita melihat kehebatan zaman dulu. Nah, setelah kita lihat semua cerita dan peninggalan tadi, pertanyaannya sekarang adalah, kenapa sih semua ini penting buat kita? Kenapa kita harus peduli sama tradisi dan sejarah? Jawabannya karena semua ini adalah harta karun milik kita bersama. Dan sebagai penjaga harta karun, kita semua punya tugas yang penting. Caranya gampang kok.
Kita bisa ikut menjaga kebersihan tempat-tempat bersejarah, ikut meramaikan acara tradisi dengan semangat, dan yang paling penting, jadilah pencerita. Bagikan semua kisah seru yang kamu temukan ke teman-temanmu, biar ceritanya terus hidup. Ingat selalu ya, warisan sejarah dan tradisi ini adalah hadiah dari nenek moyang kita yang harganya tak ternilai. Jauh, jauh lebih berharga dari semua emas di dunia, karena inilah yang membentuk siapa diri kita. Inilah yang membuat kita bangga jadi anak Indonesia. Petualangan kita hampir selesai nih anak-anak hebat. Sekarang izinkan saya untuk menyapa Bapak, Ibu Guru, dan para orang tua yang sudah setia mendampingi proses belajar hari ini. Petualangan seru ini tidak harus berhenti di sini loh. Untuk terus menyalakan api rasa ingin tahu Ananda, kami telah menyiapkan media pembelajaran digital yang akan membawa mereka bertualang lebih jauh lagi. Tentunya dengan cara yang interaktif dan pastinya sangat menyenangkan. Di dalamnya, Bapak dan Ibu akan menemukan sebuah paket yang sangat lengkap. Ada materi interaktif untuk membangkitkan semangat belajar, ada lembar kerja untuk melatih pemahaman, kuis-kuis seru, sampai ide proyek kreatif supaya Ananda bisa menciptakan karya mereka sendiri dari apa yang telah dipelajari. Semua materi pendukung ini bisa didapatkan dengan sangat mudah melalui tautan yang ada di layar. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu. Dan untuk anak-anak hebat di seluruh Indonesia, teruslah jadi detektif sejarah di lingkunganmu ya. Sampai jumpa di petualangan ilmu pengetahuan kita selanjutnya.